Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Tantri dalam kegiatan live Instagram Sedekah Oksigen. Ini temanya Rabu Sedekah. Di bulan Desember ini itu temanya segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Jadi di minggu pertama tentang bagaimana memulai bisnis. Kemudian di minggu kedua personal branding. Di minggu ketiga branding bisnis. Nah, sekarang di minggu terakhir di bulan Desember, karena minggu depan kita off dulu menuju persiapan di bulan 2022. Sekarang kita membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Tuh, narasumbernya idola banget. Jadi ini idolanya saya, guru saya, pendamping saya. Masya Allah, pokoknya keren, luar biasa. Halo Mbak Nihan, sehat-sehat Ibu? Nah, ini salah satu relawan dari Sedekah Oksigen. Sebelum saya mengundang narasumber, saya mau jelasin dulu nih, Sedekah Oksigen itu apa sih? Nah, Sedekah Oksigen ini perkumpulan ibu-ibu, emak-emak yang melakukan banyak kegiatan sosial untuk membantu teman-teman atau masyarakat di Indonesia yang membutuhkan. Baik itu ada bencana, baik itu bantuan beasiswa sekolah, baik itu pembangunan masjid, pembagian Al-Quran, dan nasi Jumat gitu ya. Jadi banyak banget kegiatannya. Kalau teman-teman mau ikutan berpartisipasi, mau jadi donaturnya, mau jadi relawannya, boleh banget. Silakan klik link di bio-nya Sedekah Oksigen. Nah, oke. Halo Mbak Kak Nopenda ini dari Jogja. Sebentar, saya mau undang dulu narasumbernya. Namanya Miss Ayu. Jadi ini saya add dulu sebentar ya. Yang udah bergabung teman-teman, ini masih belum memulai, saya masih mengundang dulu narasumber kita ini ya. Oke, nah ya, assalamualaikum Miss Ayu. Waalaikumsalam. Suaraku gemeretak nggak ya? Aman, aman, Oh, aman, aman ya. aman, Oke. aman ya ibu-ibu, suaranya Miss Ayu aman ya. Mbak Nopen, Mbak Nihan, aman ya suaranya Miss Ayu ya. Nah, ini tadi udah latihan ya Miss Ayu ya, jadi enggak, oh denger Miss, oke denger kok, oke, kita ini dulu, Oke. kenalan dulu. Nah, Miss Ayu ini saya kenalnya udah lama banget ya, udah tahun berapa ya udah kenal. Jadi Miss Ayu ini bisnisnya di fashion dewasa, fashion muslim ya, yang pasti fashion muslim. Kemudian ada home dressnya juga. Nah, saya kenal Miss Ayu itu karena di lab. Nah, akhirnya terkenal julukannya Miss Bening. Nah, kenapa sih kok dipanggil Miss Bening? Kemarin itu beberapa teman-teman tanya gitu kan, oh, Miss Bening kenapa sih Mbak dipanggil Miss Bening gitu? Boleh cerita nggak Miss kenapa sih dipanggil Miss Bening gitu ya, asal muasalnya? Kenapa? Pertamanya kan kalau kami murid-muridnya yang di Jawa Timur itu manggilnya bule gitu kan. Tapi kemudian Iya. kalau yang lainnya, branding yang lainnya, personal brandingnya Miss Ayu itu lebih terkenal sebagai Miss Ayu sama Miss Bening. Nah, yang jadi tanda tanya itu Miss Bening ini apa? Apa wajahnya kinclong tapi nggak jual? Oh, jualan skincare juga ya sekarang ya. Jadi lupa. Iya. Jualan skincare apa karena itu? Coba Miss Ayu coba diceritakan, coba dibagikan itu kenapa sih dipanggil Miss Bening gitu. Iya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Ngobrol santai warahmatullahi kayak ya. wabarakatuh. Ngobrol. Namanya ngopi kan ini tadi ya. Iya, Meskipun aku nggak ngobrol ngopi. santai kita. Meskipun aku Saya nggak ngopi temannya nih. ngopi. Ngeteh. Ya, Gimana gimana? Miss Bening itu ceritanya itu waktu sebenarnya bukan dari komunitas ya. Awalnya itu dari eh, kami belajar keuangan bareng-bareng. Nah, itu Oke. eh, di sama Umi sama ayah Safri, couple planner dari Upi Munira.
Dan beliau, teman-teman saya itu satu satu kelompok itu pada nggak bisa bikin aturan keuangan. Dan Oke. saya ngajarin gitu loh. Ngajarin gini loh caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Ah, kamu aja nanti yang maju, kamu itu yang bening-bening itu maju-maju, gitu. Itu awalnya udah Oke. dia panggil bening aja bening. Nah, dari situ terus di komunitas peran saya memang sebagai motivator. Istilahnya banyak teman-teman yang bergabung di komunitas tersebut itu apa ya? Merasa nggak pede, terus punya banyak problem, punya banyak apa masalah ya gitu dalam bisnisnya itu. Dan saya itu membangkitkan mereka gitu loh, bahwa mereka itu sebetulnya mampu, mereka ini harus percaya diri, mereka ini harus apa eh, gimana ya, jangan mengeluh seperti itu. Semua punya problem dan semua itu harus mampu dengan solusinya. Nah, itu intinya itu seperti itu. Dan akhirnya banyak juga yang curhat sama rumah tangganya lah, sama bisnisnya lah, sama anaknya lah, sama temennya, sama utang piutang segala macam. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang teman-teman itu masih apa wapri, inbox kadang-kadang. Ya cuman buat Mi tolong Mi ngelapin aku udah kayak gitu. Jadi terkenalnya memang seperti itu. Dan biasanya yang curhat itu 90% itu nangis, mewek gitu. Padahal saya itu juga Termasuk ngapa-ngapain ini. gitu. Termasuk ini, termasuk. Padahal saya juga nggak ngapa-ngapain Termasuk gitu. yang Saya nangis ini. cuman cerita gitu ya. Saya cuman cerita. Mhm. Coba cuman cerita pengalaman saya, cuman mengetuk hatinya. Ya itulah teman-teman itu kadung kalau sudah punya masalah kemerungsung dulu. Dan kemerungsung terus namanya kemerungsung terus artinya itu ketutup dengan rasa sedihnya, akhirnya nggak bisa mikir kan. Nah itu sih, Ya, makanya kok akhirnya setiap butuh di ini masukan kok ya jadi, dari ini ya. iya makanya kok dilapin di ini juga diingetin lah istilahnya kayak gitu. Diingetin. Mhm. Iya, eh, ya nggak Nah, bukan secara itu. teoritis gitu ya, tapi ya terjadi gitu loh. Yang saya bicarakan, siapa yang saya beritahukan ke teman itu nyata. Pengalaman saya juga ada teman yang punya pengalaman sebagai jawaban dari mungkin persoalan dari teman-teman yang lain. Tapi saya pasti ya men skip ininya namanya atau siapa Namanya. gitu ya. Itu sih Nah, awalnya, itu makanya sampai asal sekarang itu muasalnya ya. Jadi sampai elap sekarang sakti. kalau kalau pulang di Surabaya, Miss Ayu ngelap-ngelap gitu ya, minta dikumpulin, minta dielap gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi Miss Ayu ini akhirnya sering dicurhatin sama teman-teman online itu termasuk saya gitu kan, tentang apapun. Jadi nggak cuman bisnis gitu kan, akhirnya kayak gitu ya. Iya, buka biro Jadi nggak psikolog cuma kayak aku. iya, kayaknya buka ini lagi aja. Manis-manis kayak yang ngantrian gitu ya. Ini saking Iya. pandemi aja, nggak pandemi gitu kayaknya waiting list yang di Surabaya juga lah banyak gitu ya. Nah, ngomongin ini kan ngomongin nyantai ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh ngetik di kolom komentar gitu kan. Boleh mengajukan apapun terkait bisnis gitu. Nanti kalau yang non bisnis boleh deh japri sama Miss Ayu. Kayaknya Miss Ayu itu terbuka kok. Jadi boleh inbox ke Facebooknya Miss Ayu. Boleh kayak gitu ya, tanya-tanya gitu boleh. Untuk yang saat ini karena memang temanya sedekah oksigen untuk di bulan Desember terkait dengan bisnis. Jadi teman-teman boleh ngetik di kolom komentar mengajukan pertanyaan apapun yang berhubungan dengan bisnis gitu kan. Ngomongin bisnis ini boleh asal muasalnya kan Oh, Miss Ayu kok boleh boleh kan lagi. kan ini kan ya. Miss Ayu ngomongin bisnis gitu kan. Miss Ayu ini memulai bisnisnya langsung online atau offline atau gimana sih sebenarnya, atau belajar dulu gitu Ah, kan, sebelum bisnis saya sudah belajar dulu ini kayak gitu, atau gimana sih Miss sebenarnya Miss asal muasalnya memutuskan untuk berbisnis itu ceritanya kayak gimana? berbisnis itu sebetulnya bukan bukan saya itu kecemplung dulu itu istilahnya. Oh, But, kecemplung. kecemplungnya itu juga bisnis yang sekarang ini sebetulnya bukan passion saya, bukan.
nggak ada kepikiran malahan saya bisnis online seperti ini. Ini melalui histori yo, histori Sorry. saya gitu ya. Dulu saya itu Mm-mm. Oh, karyawan asal dan muasalnya apa? karyawan. Oke. Saya karyawan. Mm-mm. Nah, itu harus Mm-mm. berubah mindset kan kalau di rumah saja, saya habis menikah, melahirkan, kemudian harus di rumah saja, dan tapi di rumah itu juga ngutek gitu loh, tetap dengan bekerja freelance dan memutuskan berbisnis itu sebetulnya kecemplungnya itu karena diajak oleh mama saya, mama sama adik saya. Mereka duluan. Dan apa karena saya posisi di Jakarta, mama itu ingin menjual keperluan apa fashion gitu ya, tapi dengan harga yang terjangkau. Dan akhirnya di sini kan ada grosiran Tanah Abang nggak gitu ya. Tamrin Mm-mm. City belum Mm-mm. ada waktu itu. 2000 Mm-mm. berapa ya? 7 kalau nggak salah. 2007. Nah, itu saya belum ngerti apa-apa, belum ngeh apa-apa, saya cuman bertugas untuk mengambil barang, kemudian mentransferkan, mengirimkan barang ke Malang. Seperti itu gitu. Dan setelah adik saya mempunyai toko sendiri, dia pindah ke toko kue. Jadi si fashion ini nggak ada yang bantuin mama gitu. Dan mama Mm-mm. minta waktu itu, udahlah kamu ini bantuin mama di sini. Dan mau nggak mau kan posisinya jauh gitu, posisinya jauh di sini kan ya. Mm-mm. Dan apa Mm-mm. mau nggak mau harus bantuin orang tua lah seperti seperti itu. Dan saya memang nggak paham banget usaha itu nggak paham. Jadi ya dari situlah awalnya kemudian saya mulai bergabung dengan satu brand kaos muslimah sampai yang sekarang ini untuk jadi brand newborn ya dari brand yang lama itu Ukti Kaos Muslimah. Dan itu saya Oh iya, bergabung menjadi kaos ya ya asalnya ya. distributor kaos muslimah di Malang waktu itu. Dan jangan bayangkan bagaimana saya menjalankannya ya cuma menjual kulaan menjual kayak gitu aja. Karena memang nggak benar-benar nggak ngeh Belum dan punya juga ilmunya lah nggak istilahnya punya ya. sama sekali. Hmm, Eh, hmm, hmm, jauh kan jauh jarak aja ini saya juga hmm. dari Depok si karyawan bergerak di Malang. Nah, yang mengawasi ada adik saya. Dan sedemikian rupa 2008 itu saya sakit. Nah, saya sakit itu akhirnya saya vakum 1 tahun dan baru 2009 saya meneruskan UTI Surabaya. Waktu itu UTI Surabaya yang masih tingkat agen. Kemudian saya pegang lagi 2009 itu masih di kursi roda waktu itu. Agustus 2009 waktu itu. Insya Allah segitulah tahunnya. Dan di situ berkembang. Akhirnya saya mengenal dunia bisnis yang offline. Hmm, hmm, Nyetok. hmm. Nah, Nyetok, oke. nyetok itu berarti learning by doing by feeling. Karena nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmunya. Jadi Kayaknya kan, gitu ya, kayaknya eh, gitu. feeling aja yang main feeling pokoknya kalau nyetok yang namanya offline toko lah istilah gudang kayak gitu tuh kita Hmm, hmm, harus hmm. lengkap lengkap stoknya harus segala macam seperti itu. Eh, yang pasti itu modal kan dipakai ya terpakai besar. Hmm, Nah hmm, hmm. disitulah yang namanya mulai belajarnya itu belajar ya itu tadi doing by feeling kayak gitu ya. Hmm, hmm. Karena saya tidak mempunyai apa ya namanya tuh goal, nggak punya planning itu nggak ada, by feeling aja, semua by feeling gitu. Dan apa tiba pada saat itu 2014 itu satu brand yang itu tadi itu berubah value dan value tersebut tidak bisa dimanfaatkan, nggak bisa terserap oleh pasar yang sudah terbentuk. Jadinya ambiar karena value tidak diterima Puyeng oleh lagi. market ya kan. Hmm, Nah hmm. ini karena pada saat itu kaos yang diterima oleh pasar adalah kaos yang tebal padahal si Yang brand bagus. brand Uhti ini merubah value-nya itu menambah value-nya dengan yang nyaman gitu ya tapi Yang nyaman. pasar ini nggak ngerti nyaman itu Hmm, hmm. apa
nyaman itu harus Bahannya tebel. lebih Nah, tipis, iya, ya itu kan nggak tahu, belum betul. tahu. Hmm, hmm, Meskipun edukasi sedemikian rupa, sepertinya kita memaksakan value itu diterima oleh pasar, dan ini fatal. Di 2014 itu mulai goyang, yang kok katakanlah orang jatuh itu jatuh gitu ya. Kalau saya nggak jatuh, delwosor itu. Delosor itu. Namanya delosor itu ya wis babras semua ya. hmm, hmm, Nah, hmm. disitulah saya karena tidak mempunyai ilmu, saya nggak berkomunitas, saya nggak belajar, saya cuman itu tadi learning by doing, doing by feeling. Nah, ini yang membuat apa ya? Collapse. Ya, Ya, collapse ya, akhirnya ini. sekolab-kolapsnya lah istilahnya seperti itu ya. Itu dari sisi bisnisnya, karena saya tidak punya ilmu. Dan yang kedua, yang paling fatal adalah saya tidak memiliki blessing. Jadi, Oh. blessing itu dari sisi spiritualnya. Dari spiritual bisnis itu saya tidak punya, tidak memegang itu. Seakan-akan saya istilahnya diizinkan lah gitu ya. Tapi ternyata tidak dari situ. Makanya di komunitas bekal waktu itu saya menceritakan pengalaman saya itu ada sebuah tagline ya, sebuah quotes itu without blessing you are nothing. Setinggi apapun omset kamu, jika kamu tidak mempunyai ridho itu, mempunyai ridho, tidak punya blessing, maka kamu tidak akan bukan apa-apa. Ya itu tadi yang saya terjadi pada saya itu tadi. Ah, ini 2014 nangis. saya, loh, saya Pasti gitu ya. Aduh, ya Nah, Allah, jadi terus terus terus. 2014 itu saya udah drop. Saya memang dan kemudian saya pindah ke Jakarta lagi. Waktu itu saya habis sakit kan di Surabaya. Kemudian saya harus pindah ke Jakarta, Depok bukan Jakarta ya, Depok. Kemudian Depok ya. dan yang di Surabaya ini eh, dipegang oleh karyawan saya waktu itu. Tapi terjadi suatu apa ya beban, beban di keluarga eh, mertua saya, dari keluarga saya yang sayang banget sama saya sampai so worry gitu loh. Ini usaha saya tinggal. Padahal ya memang memang sudah waktunya memang harus pindah ya. Jadi Surabaya itu saya pindahkan ke Malang. Yaitu support dari adik saya juga mama saya waktu itu pindah ajakan aja ke Malang supaya kamu tenang, eh, ibu bapak di sana juga nggak kepikiran, dan di sini sudah ada yang jagain ya, istilahnya seperti itu. Dan itu saya pindah di 2014 ya, 2014 itu saya bingung, Malang ini baru, aku katanya apa yo, nah gitu aku saya mau gimana ini buka kerannya Malang ini, padahal di Malang itu memang baju-baju yang saya jual bukan baju brand, baju-baju yang dari Tanah Abang kayak gitu gitu ya, dari grosiran-grosiran seperti itu. Dan Mulai lagi disitulah soalnya ya. mulai ya Hmm. disitulah eh, seakan-akan pada saat itu saya juga ada marah gitu, ada rasa marah gitu sama kok begini banget hati saya ketika kunci di sini juga awal mula setelah sudah jatuh delosor itu ya karena hati saya kekunci oleh marah, kekunci oleh emosi segala macam, akhirnya negatif. Dan disinilah yang apa ada Allah itu mengirimkan seorang guru dan sampai sekarang menjadi guru saya sebut ya, eh, Pak Laksita Utama Suhud. Oh iya, Beliau Pak Laksita. nggak sengaja aja dia waktu itu buka marketing langit gitu, dan Nggak disitulah saya sengaja lihat ah ininya, lihat bukan ngikut iklannya ngikut gitu. ngik- Oh, ngikut oke oke trainingnya oke. ngikut ya, Ngikut trainingnya, dan oke oke. dan ikut trainingnya disitulah gembok hati saya itu kebuka itu. Dan di situ mulai saya belajar lagi, mulai belajar. Saya TDA di SBO, dan kemudian sama sahabat saya, mentor saya juga, dan pendamping bisnis saya saat ini, Umi Erita itu nyemplungkan saya di sebuah komunitas belajar kelompok itu.
Dan di situ saya ketemu guru-guru juga, dan Masya Allah sampai sekarang saya dompleng selain apa ya, nemplek gitu ya, nempel ke eh, seperti Mbak Bu Novita, Bu Ines, seperti itu saya nemplek sama beliau. Dan alhamdulillah di situ awalnya saya belajar. Seorang offliners belajar online itu setengah mati gitu loh, karena mengubah mindset saya, dari yang orang offline itu menjadi orang online itu seperti apa. Itu ya effort yang luar biasa bagi saya. Itu perkembangan mentalnya itu dari situ. Pada saat saya menjadi orang offline, kemudian saya jatuh, kemudian saya bangkit lagi, kemudian saya belajar menjadi dunia yang benar-benar baru bagi saya. Nangis itu 2016 itu memulai kembali dengan bisnis online, dan dari awal. ya dari awal, dan itu dengan marketer modal jempol waktu itu. Itu dari sebuah brand Munira, belum Uti. Munira, kemudian kami berlatih di situ bersama-sama berdarah-darah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih membersamai beliau, para ownernya. Dan alhamdulillah sih, ya itulah step-step saya, ya perkembangan dari yang tidak berilmu menjadi kita mempunyai pegangan, dan kita satu yang harus dimiliki mungkin dari teman-teman bisnis yang lain ya, punya guru. Jadi kalau ada apa-apa itu kita dicolek gitu loh, diingetin. Kalau ada apa-apa, kalau saya ada melenceng itu dicolek. Kalau kita ingin bertanya, kita akan bertanya pada guru gitu. Jadi itulah, bisnis itu sebetulnya bukan transaksi aja sih. Bisnis itu sebetulnya mental. Perkembangan mental dari ini, dari iya. Mentalnya harus seperti apa gitu. Nggak yang sekedar jualan, hubungannya sama barang, customer, uang, nggak sekedar itu, banyak banget proses dalamnya gitu. Betul, ya. iya. Melibatkan bisnis itu kan gitu. Betul. Bisnis itu intinya kan membantu. Nggak ada bisnis itu membantu siapa sih? Membantu orang-orang yang membutuhkan apa? Value barang kita. Kayak gitu. Oke, bisnis itu ini yang perlu dicatat ya. Bisnis itu adalah memberikan solusi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kita hadirkan berupa value gitu ya. Jadi jualanmu apa? Jualanmu produk, itu berarti salah gitu ya, boleh ya. Anupis ya. Bule lagi. Gak apa-apa deh, boleh aja. Aduh, ini kebiasaan ini. Gak apa-apa deh, boleh aja, daripada keseleo terus loh. Jadi ini ya, boleh aja ya saya ya. jadi kalau misalnya ditanyain, kamu jualanmu apa gitu kan, saya jualannya produk ABCD gitu. Agak gitu ya, boleh ya, karena yang kita tawarkan itu sebenarnya value gitu ya, boleh ya. Iya, kemudian kalau gampangnya kepada gitu. Orang, gampangnya itu kalau orang kamu jualan apa sih? Aku jualan baju muslim ya gitu kan. Gampangnya orang seperti itu. Nah itu sebenarnya kasih koma yang apa ya, gitu loh. Nah, gitu. Jadi ya, ngobrolnya itu enak. Jadi orang tuh nggak tahunya itu ya? Gini. Oh, dodolan baju muslim. Cuman gitu doang. Tapi kalau kita lanjut, ada komanya itu tadi, akan jadi sebuah obrolan yang memindahkan branding Anda kepada Anda, mengenalkan branding Anda kepada teman yang bertanya itu tadi. Oh, ternyata hari ini ini api-api. Oh, ternyata dodolan skincare. Oh, ternyata jualan ini, jualan makanan sehat. Oh, bisa jadi seperti itu. Dan terlibat sebuah komunikasi, terlibat sebuah perkenalan diri. Dan dengan perkenalan diri, kalau teman kita berhubungan baik ya, teman kita itu akan merekomendasikan kita ke teman-teman yang lain. Mbak Ayu kalau jualan ini daster, Mbak Ayu kalau jualan ini, Tantri kalau jualan sempol, jualan ini. Nah, seperti itu. Marketing termurah dan terdahsyat ya. Nah, ya. Itu marketing termurah dan terdahsyat itu. Testimonial dari mulut ke mulut. Nah,
itu yang dinamakan bisnis. Jadi kalau ditanyain itu ada yangnya gitu, kamu jualan apa, baju muslim yang, nah masukkan value-nya gitu ya Bule ya. Jadi Iya, akhirnya ini ya menguasai ilmunya gitu kan, jadi lebih ringan jualannya, mulai dari lebih mantep sih ya, ya lebih lebih mantep mantep ya, ya. lebih mantep Heeh. gitu ya. Nggak Jadi ngambang. nggak pakai kira-kira, Oh, nggak pakai feeling gitu kan ya, udah nggak feeling pakai itu feeling jadi lagi. pelapis aja gitu. Feeling itu ya pelapis aja. Sekarang kita sudah Oke. punya namanya goal, kita sudah punya tujuan, Hmm, punya hmm. planning. Akhirnya kalau sudah punya planning, kita sudah tahu duit kita ini mau diapain aja. Dan nanti perkara duit, angka yang ada dalam bisnis kita itu pertanggungjawabannya nggak hanya pada manusia. Sadari itu, teman-teman kadang-kadang lupa. Rupiah yang kita peroleh dari bisnis itu pertanggungjawabannya ke sana. Ke sana. Tetap ke Allah Makanya, ya. siapapun Hmm. yang melihat live saya pada saat ini, yang punya bisnis, tolong bisnisnya dicatat. Oke? Pakai catatan. Dicatat ya, berapapun transaksinya, karena ada Angka, nilai yang harus iya, dipertanggungjawabkan gitu. angka-angka itu akan Anda bawa loh sampai terus, ya, sampai ke Nah sana. itu Jadi ya. hati-hati yang nggak punya catatan, pada saat Anda harus mengeluarkan sedekah, jika sudah Nggak tercapai ya, tahu sudah harus tercapai harus dikeluarkan mengeluarkan. berapa. Kurang, nanti kalau lebih alhamdulillah, kalau kurang gimana? Kalau kurang, Kita akhiri sana nah, gimana? Ayo. nah, Hati-hati. bener juga ya. Jadi manfaatnya pencatatan keuangan itu bukan cuma untuk Iya. ngelihat kamu untung apa enggak gitu, tapi Misalnya untuk teman-teman itu melaksanakan. wegah, Nah, ogah gitu ya. Ogah nyatet, ogah muales mis. Oh, ini itu ketemu-temu aku lupa. Pertama rajin, terus enggak, terus ya wis gitu aja, wis gitu aja. Ya Allah, batin saya gini. Ya ampun, gitu. Terus kamu modal dikasih siapa? Suami. Suami. Terus kamu pertanggungjawaban ke suami bagaimana? Menengahi, Miss. Terus kalau kurang, minta lagi. Terus suamimu mau, bilang gitu. Pasti akan nanya, kok jaluk terus, kok minta terus nih anak. Pasti seperti itu. Karena apa, kita tidak menunjukkan keseriusan kita dalam menjalankan bisnis. Kalau masih, aku ini serius, ya serius tunjukkan kalau serius. Supaya apa? Support dari suami, support dari keluarga itu full gitu loh. Punya catatan, punya ini loh, aku kemarin rugi, rugi ini karena ini ini. Nggak akan marah. Karena apa? Punya alasan. Nah, kalau ditanya suami begini, untungmu piro mah? Ulan iki. oh, Ya. Pak, 1 juta. Barang dilihat, ternyata tabungannya nggak ada. minus Nah, ini teman berarti. puara. Wah, itu puara sekali gitu. No, 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 no gitu ya. Iya. Aduh. Iya, jadi ya yang ibu-ibu yang lagi mendengarkan IG Live-nya Sedekah Oksigen, ayo dilihat bukunya, sudah dicatat belum transaksinya? Karena nggak cuman untuk mengetahui apakah kita untung, apakah kita rugi, tapi lebih ke pertanggungjawaban kita terhadap uang-uang yang nilai-nilai yang udah kita dapat gitu ya sama Allah, nilai sedekahnya nantinya, karena ada hak yang bukan punyanya kita yang harus kita Iya. keluarkan gitu ya. Mm-mm. Gitu. Betul. Ayo teman-teman yang ada pertanyaan boleh drop di komen, nanti saya bacakan biar dijawab sama Miss Ayu. Nah, karena belum ada pertanyaan, saya ajukan lagi pertanyaan gitu ya. Di kondisi, pokoknya saya tuh sebenarnya seneng banget jadi hostnya ini gitu ya, sebenarnya ini murni banyak pertanyaan ini menjawab semua kekepoan. Bukan cuma kekepoan netizen, ini kekepoan saya juga gitu ya. Ini oke, sekarang di kondisi yang 2 tahun ini pandemi ya boleh ya, udah perekonomian udah aduh sudah lah ya nggak bisa berkata-kata gitu, kemudian akan berimbas ke banyak itu ya, baik bisnis offline ya toko dan lain-lain maupun bisnis online gitu. Kemudian gimana caranya, terutama di fashion nih, di fashion itu luar Mm. biasa ya. Nah itu gimana caranya
Bule survive, apalagi Bule ini kan punya tim ya, menguatkan Ya, mereka, kemudian nggak cuman bertahan untuk diri sendiri ya, survive untuk bisnis kita eh, sendiri, enggak, karena Bule membawahi banyak ibu-ibu gitu ya, menguatkan mereka. Itu gimana Bule, gimana ininya? Kan mau nggak mau iya, kita harus menyampaikan sesuatu yang mereka nggak dalam kondisi yang drop. Biasanya mereka kan cuma bilangnya gini ya, ah bule emang ngomong doang, nggak tahu ini pusing stres. Nah, biasanya kan gitu ya, gimana biar iya, masuk gitu kan ya, karena kita punya tim gitu. Kecuali kita nggak punya tim, kita jualan sendirian aja, main end user, nggak ada yang harus dikuatkan nah, gitu kan. Nah ini terutama bule ya, tambah timnya banyak gitu, gimana harus menguatkan mereka gitu kan. Ayo bisa, ayo, aduh gimana itu bule, apa yang dilakukan sama bule untuk mereka gitu di kondisi yang seperti ini udah berjalan 2 tahun ini gitu kan, gimana. nah, semoga aja ini yang nonton juga ada tim saya ya, biar Ada itu mereka tadi untuk Ibu Miss gitu katanya, siapa tadi ya? Ibu Miss gitu tadi manggilnya. biar Aduh. ditulis di komen aja. Kalau ini kalau saya aja kan nggak afdol ya. Biar bagaimana mereka berasa bertahan di situ ya. Nanti silakan ditulis aja siapa yang ada tim, mungkin tim reseller saya ada di sini, silakan ditulis aja. Eh, ini dari sisi saya ya. Alhamdulillah sih Allah itu memberikan saya partner bisnis, supplier-supplier yang Masya Allah gitu ya. Karena saya connect gitu dengan saya. Pada saat pandemi itu yang masih pertama itu eh, passion mungkin yang adalah yang drop ya, istilahnya tidak dibutuhkan saat itu. Tapi bukan tidak ada sama sekali. Itu yang saya pahami. Jadi saya meminta teman-teman saya, oke lah kita terus promo. Karena pekerjaan kita adalah marketing. Kalau marketing itu adalah memasarkan. Nah, kalau memasarkan ya sudah, pasarkan terus. Orang jualan mobil itu nggak tutup kok. Dia terus memasarkan mobilnya meskipun katakanlah dunia itu seperti runtuh. Saya cuma meminta kepada teman-teman saya, bertanggung jawablah kepada pekerjaan kamu. Saya akan dukung kamu seperti apa, saya akan carikan sesuatu yang untuk menghasilkan omset kamu. Dan alhamdulillah sih pada saat itu eh, para supplier, para ini saya ya, produsen-produsen itu ada yang membantu kami dengan sekoci ya, bukan ini. Katakanlah kapal punya sekoci. Dan ada yang di kuliner ada yang di alat kesehatan, face shield itu, face shield ya, yang dulu. Nah, itu yang ada namanya. Nah, itu sangat membantu teman-teman tim saya. Jadi, ayo ini ada face shield, ini ada ini, kita manfaatkan karena pasar lagi butuh. Masya Allah itu sampai eh, seribuan, 1.000 piece itu teman-teman berjuang juga untuk ini kan, apa, mencari yang membutuhkan teman konsumen-konsumen. Dan masker dari kain, masker bordir ya, itu. Kemudian di kuliner ini saya terjun langsung ke sana, tapi yaitu tadi sebagai sekoci supaya tetap bertahan, tim ini juga bertahan, tim Karinda juga bertahan. Nah, seperti itu. Tapi Masya Allah, Allah itu mengatur semuanya itu dengan baik gitu ya. Teman-teman saya itu dalam tim reseller itu sudah terbiasa terbentuk untuk saling membantu ya, saling support. Di saat kami sedih, gak ada sedih-sedih itu ada yang angkat, ada yang up, ada yang membuat suasana di tim kami itu tetap kondusif gitu ya. Kalau drop, maksudnya yang biasa rame terus tiba-tiba nggak rame itu ada pasti ada seperti itu. Tapi tidak drop langsung itu enggak seperti itu. Dan mereka komit, nah komit ada ya sebagian besar yang komit terus berpromo terus ini. Karena begini kalau marketing ya, saya yakin itu teman-teman yang marketing-marketing yang fashion yang lain itu banyak yang drop. Drop juga karena apa? Tidak ada respon. Tidak ada respon dari calon konsumen kan? Nah, kalau sudah tidak ada respon itu kan males. Nah, yang diserang apa ini?
mental. Pada saat teman-teman saya katakan pada teman-teman saya, pada tim saya, kalau kamu terus berpromo, audiens atau konsumen itu akan melihat kamu eksis. Di saat teman-temanmu tumbang, yang terlihat adalah kamu. Itu saja yang saya kuatin terus-menerus, dan itu terbukti. Cuman kita patuh pada pekerjaan kita sebagai marketing. Kalau kamu mau marketing, ya udah tugasmu itu. Amanah yang dikasihkan Allah ya itu, tanggung jawabmu ya itu. Produsen mengamanahkan ke kamu untuk brandnya dikenalkan. Ya itu sekarang tugasmu, lakukan sekarang. Jangan pernah kendor, jangan pernah males untuk itu. Jangan menyerah. Pandemi boleh istilahnya ngedropin omset kita. Tapi Allah itu nggak pandemi loh. Rezekinya Allah itu nggak pandemi, dan itu yang salah kaprah, yang di mindset kita itu seolah kok pandemi amblek seperti itu. Jadi saya menguatkan teman-teman kita seperti itu, caranya seperti itu, dan tergantung reaksinya pada teman-teman saya sendiri, bagaimana mempraktekkan, bagaimana kita yang istilahnya waduh kok sepi banget, waduh kok gini banget. Ya ini saling lah ya, saya sama teman-teman saya itu saling menguatkan, ini saya seperti itulah. Dan katakanlah perkara target yang katanya bulanan itu harus sekian piece itu saya hilangkan supaya apa, teman-teman saya enjoy aja, enjoy untuk promo, enjoy untuk marketing, jadi tidak ada tekanan. Mereka sudah cukup tertekan dengan keadaan ini, jangan ditekan lagi sama target. Iya, dan itu pun dilakukan oleh produsen-produsen itu kepada saya. Alhamdulillah itu supplier itu tidak menekan kami ya, dan malah membantu kami, menggandeng kami, dan bahkan salah satu brand itu yang membuat suatu pelajaran gitu ya, training, saling kita training, kemudian saling menguatkan, ya seperti itulah. Jadi seperti kita smooth, kita pede gitu loh. Yang kita pegang cuma satu, pandemi boleh, tapi Allah nggak pandemi gitu. Rezeki Allah itu nggak pandemi. Insya Allah itu ada hati dan hati orang yang akan tergerak untuk membeli sebuah barang. Passion itu memang drop, tapi bukan nol. Itu pegangan saya sih. Itu yang saya pegangan juga kepada teman-teman. Hingga sampai saat ini, alhamdulillah ekonomi sudah mulai ya, udah mulai bergerak, mulai ini. Mungkin itu yang tidak sama dengan yang dulu. Oke, kita nikmati aja. Kita jalankan saja. Kita jalankan tugas, kita jalankan amanah. Ya insya Allah lah, kalau kita menjalankan amanah itu, pahalanya bukan buat kita aja, mungkin buat sekitar kita juga. Gitu. Manfaatnya seperti itu. Itu sih, kalau sudah, karena bagaimanapun juga, pandemi itu yang diserang bukan fisik sebetulnya. Bagi orang banyak itu mental kita ini yang diserang. Kalaupun ada yang kolaps ada banyak. Terus kita bagaimana? Nggak kolaps. Ya alhamdulillah, bersyukur dengan cara apa? Tetap terus ikhtiar. Hasilnya biar Allah deh yang tentukan. Itu yang saya tanemin sih Mbak, ke teman-teman tim. Tapi ikhtiar semaksimal mungkin tetap dijalankan gitu ya. Iya, nanti harus seperti itu. Karena rezeki itu kita nggak pernah tahu ya ininya lewatnya dari mana, gitu. Bukan ranah kita ya. Bukan ranah kita seperti itu. Bukan ranah kita. Yang penting ikhtiar aja semaksimal mungkin gitu ya. Jadi jangan jadikan pandemi itu sebagai batasan ruang geraknya kita gitu ya. Iya, dan karena banyak yang seperti itu, terkontaminasi seperti itu, akhirnya kita seakan-akan ikut juga gitu. Kita seakan-akan ikut juga, dan pandemi ini kok malah promoan, itu kayak ada pikirannya seperti itu, karena pikiran kita, psikis kita diganggu gitu loh, psikis kita diganggu. Oke teman-teman, ayo kalau mau
ada pertanyaan, penasaran dengan tips-tips bisnis atau ada masalah di bisnisnya, boleh langsung drop komen gitu ya. Ini yang ngelihat banyak nggak ada yang tanya nih. Ayo Mbak Diftri, Mbak siapa ini, Galeri Oleh-oleh Malang, Mbak Rohma, Mbak Alka Putri, Mbak Indah, Mbak Asti, ayo Mbak Ais, Mbak Fani. Ini salah satu foundernya Sedekah Oksigen. Ada Mbak Fani, ada Mbak Ah, Asti, ada Mbak Nihan, ada Mbak Nopen, siapa lagi tadi, ada Mbak Wida. Tadi ada nggak ya Mbak Wid dirimu? Nah, oke, saya ajukan pertanyaan lagi aja deh Bulek ya. Ini sebenarnya kumpulan pertanyaan dari teman-teman sebenarnya tadi udah drop pertanyaan di saya. Jadi ini ada pertanyaan juga untuk membantu memaksimalkan penjualan, salah satunya dengan memperbanyak tim reseller gitu. Gimana caranya biar punya banyak tim reseller gitu? PR banget ini. Rasanya itu semua itu seneng ya punya tim banyak gitu ya, tanpa mengetahui bagaimana prosesnya nyari ini kayak gimana, ngejaga ngejaga tim resellernya biar bisa membantu memaksimalkan penjualannya kita. Itu bagaimana, itu kan juga effortnya tinggi banget ya Bule ya. Itu apa aja sih Bule caranya biar bertahan gitu? Ini juga PR banget ini. Resellernya pada kalau keluar masuk reseller ya, bongkar pasang gitu. dimanapun itu Biasa ya reseller gitu itu itu ya. juga ada. Biasa ya, biasa. Yang luar biasa adalah kalau kita menyerah gitu. Jadi kalau teman-teman yang berniat bergabung ke reseller, tertarik untuk bergabung dengan reseller itu, pasti dia akan tertarik dulu pada kita, orangnya, kita. Oke. Nah, berarti kan branding kita kan juga harus bagus, harus kuat. Branding kita ini dikenal sebagai siapa sih gitu. Nah, orang akan melihat kita dan melihat barang yang kita jual ini apa, value yang kita jual ini apa. Laris enggak? Biasanya kan kalau sudah barang tuh laris gitu ya, banyak ini banyak peminatnya, closingnya banyak itu banyak tertarik, ya kan? Nah, kemudian Betul. terus apalagi banyak sekali iklan-iklannya, tools-tools yang menarik hati. Nah, seperti itu yang membuat orang itu tertarik gitu. Nah, yang tertarik itu apa sih yang buat mereka tertarik? Mereka percaya. Mereka menaruh kepercayaan kepada manusia dan kepada value barangnya. Bisa nggak dipercaya ini? Nah, ini loh, kalau sebuah jaringan itu sebetulnya adalah saling. Saling itu ya saling percaya, saling berbagi, saling apa? Bukan mengkritik ya, saling membenahi. Nah, itulah sebuah jaringan. Di sebuah tim itu kalau dia merasa nyaman dalam tim itu dia akan nggak akan keluar kok. Ada yang Oke. teman-teman saya yang di reseller saya itu ada keluar dari tim itu karena memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan harus konsentrasi pada masalah tersebut. Kemudian ada yang sekolah atau apa. Dan kalau yang merasa minder atau seperti apa, itu harus saya tarik dulu. Kenapa kamu minder? Kenapa ini segala macam lah. Sebelum saya latih lagi. Biasanya saya sendirikan. Orang-orang seperti itu saya sendirikan, saya latih lagi, saya deketin, saya ini sampai mereka up. Nah, Jadi itu sih pendekatan kalau personal gitu ya. ya kalau Pendekatan untuk personal apa? ya. Untuk Untuk yang yang sudah ada orang-orang ya. yang ini ya, yang Mm-mm. Iya, tapi kalau untuk bermasalah orang-orang gitu ya. memperbanyak reseller, bagaimana caranya? Ya itu kuatin brandingnya dulu. Terus value barangnya itu seperti apa? Apakah pasar mereka itu eh, sama dengan ini value barang yang kita tawarkan, pas dengan value barang yang kita jual gitu. Katakanlah kalau misalnya ya Mbak Tantri sama saya, dan belum tentu kita kenal baik, tapi belum tentu Mbak Tantri itu pada saat jadi tim saya itu bisa klik, belum tentu. Jadi harus ya itu tadi lah, kalau ada sebuah chemistry dalam sebuah jaringan itu,
baik itu resellernya atau kita ke suppliernya. Itu ada sebuah chemistry, sebuah hubungan gitu ya. Hubungan yang harus saling terkait. Karena apa? Saling percaya. Jadi supplier percaya pada kita sebagai leadernya. Kemudian leadernya itu akan percaya pada resellernya. Resellernya percaya pada kita. Jadi kalau tidak terbentuk hubungan ini, ya ambiar. Kayak gitu. Saya memaknai seperti itu. Karena kita untuk jadi reseller itu kita leader. Leader itu udah nggak jauh-jauh aja deh. Ini aja loh, Ki Hajar Dewantara itu. Yang harus langsung tulodo, berarti Anda di depan. Harus narik teman-temannya. Kalau di tengah itu gandengan. Dipastikan anak buahnya. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau yang istilahnya pinter atau gesit atau apa, jangan cepet-cepet. Koncone itu dinteni, istilahnya gitu. Teman-temannya ditungguin. Kalaupun ada teman-temannya yang nggak bisa apa nggak bisa suatu ilmu, ajarkan. Iya, ajarkan situ. Kemudian Tutwuri Handayani, Anda sebagai pendorong, Anda adalah booster dari tim. Jadi seorang leader itu mampu untuk memimpin timnya, mampu jadi teman, mampu jadi emak. Nah itu saya itu sering curhat, sering ini tuh sudah pokoknya lah emak. Ya itu. Dan mereka kalau tahu karakter saya seperti apa. Jadi kayak saya orang Jawa Timur, orang Malang, kalau ngomong mungkin agak ceplas-ceplos ya. Kadang-kadang kalau di grup itu kalau ada yang suka meleng, kadang-kadang gitu ya, sudah di-share, ditanyain lagi. Kadang-kadang itu saya kasih emot ceples itu. Itu mereka sudah biasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ceples lo ya dengan ayo kali ini pokoknya kamu. Jadi mereka tahu karakter emaknya itu seperti apa. Dan seorang leader harus tahu karakter masing-masing anggotanya. Anaknya. Susah kan? Susah, nggak susah. Karena apa? Rata gitu kan. Jadi enggak rata di ini gitu. Ya itu iya. dia itu salah satu kalau mau membuat timnya solid, loyal sama kita ya memang harus memahami mereka satu persatu gitu ya. Betul. Saya nganuin Mbak Tantri beda dengan Mbak yang lain. Karena saya tahu, oh karakter Mbak Tantri seperti ini. Karena ini seperti ini, kayak gitu. Beda. Oh iya. Jadi nggak cuman salah satu kunci memperbanyak reseller nggak cuman kamu ngasih konten, kamu ngasih materi iklan gitu kan ya, nggak cuman gitu ya. Garing itu. Produk knowledge gitu kan, itu biasa gitu ya. Iya. Ini nggak membuat garing mereka itu loyal nanti sama kita gitu. Oke. Iya, tentang hati ya. Hatinya harus tertaut. Harus tertaut. Hati itu harus tertaut. Iya. Hatinya harus tertaut itu tadi. Jadi nggak yang berarti ini salah satu rahasianya. Saya inget banget, saya ikutan di kelasnya Bekel itu tahun berapa ya, 2019 apa ya, sebelum saya ambruk lah ya istilahnya waktu itu sampai sekarang mereka masih ada di timnya bule gitu kan. Karena saya ada grup nih, saya ada grup lain. Nah, ini grupku nggak ada nih, grupnya Sailor Moon ini ya. Grupnya Sailor Moon itu saya kenal sama mereka waktu saya masih zamannya Nazifa gitu kan, dan itu udah masuk di timnya sama bule, dan sampai sekarang nih, sampai malam ini kita rumpi pun mereka masih ada di timnya bule gitu kan. Berarti kan wow, udah lama banget gitu. Udah, dan mereka tetap bertahan gitu dalam kondisi yang waktu saya tanya gitu kan kadang gimana grupnya masih rame lah, kalau ada bule mah tetap aja rame kayak gitu kan, mesti gitu. Aduh, ini bener-bener deh Iya loyal sih. banget ini timnya gitu, karena ternyata yang nggak cuman dikasih materi iklan, dikasih bahan postingan ini, dikasih udah gitu aja terus gitu dibiarin, enggak gitu kan, ternyata kan ya itu tadi Iya. bikin klik. Ternyata nggak enak seperti itu. Karena saya pernah merasakan seperti itu. Dibiarin tuh nggak enak. Gitu. Jadi saya tidak akan melakukan tim saya seperti itu. Kalaupun mereka tidak istilahnya saya biarkan gitu, mereka yang datang sama saya. Ngobrol sama saya, wapri segala macam. Dan ada juga yang teman-teman itu yang pemalu, rata-rata pemalu sama grup kayak gitu tuh. Ya itu tadi ceplesannya harus kuat. Kamu kalau pemalu teman-temanmu nggak bisa. Kalau teman-temanmu jadi nggak pinter. Kamu pinter sendiri. Kalau kamu mati pinter sendiri, gimana nanti teman-temanmu? Saya digituin lah. Contohnya seperti itu. Jadi
tim itu siapa yang pinter, bimbing teman-temannya yang belum pinter termasuk belum saya. bisa. Jadi saling-saling lah, yaitu tadi intinya itu saling-saling kalau di Jadi sebuah grup itu. mewadahi teman-teman Ya, reseller untuk bisa memberani menunjukkan kemampuan dirinya gitu ya, nggak iya. harus Mm, leader yang ngajarin gitu kan ya, dan itu bule betul. mewadahi itu gitu kan ya. Iya, ada Sampai harus lah. saya pernah lihat postingannya bule itu, ada challenge timnya resellernya itu bikin konten gitu. Iya, Pernah nggak bikin bule? ini, Bikin iya. quote, bikin Canva lah istilahnya ya, bikin konten di Canva gitu kan. Itu pernah bikin challenge kayak gitu, dan mereka ya pada aktif bikin gitu kan. Yang saya sering lihat dulu itu bule mesti ini salah satu buatan dari timnya Iya, resellernya yang ada di grup gitu kan. Nah, iya. itu Ada yang salah ahli satunya mengelus gitu. Canva itu ya. Itu harus Heeh, saya heeh. jadiin mentor buat teman-temannya dan buat saya juga. Heeh. Kadang-kadang kan saya udah ada admin ya, udah ada admin males ya kayak gitu. Tapi Heeh, baik heeh. mau bagaimanapun eh, ngelus Perlu itu gitu kan, penting. paham. Dan aku nggak paham gitu loh. Mereka yang paham. Jadi ayo kamu jadi mentor, saya yang jadi muridnya. Jadi Saya dengerin saling-saling gitu. ya. Mereka nggak akan takut bahwa emaknya itu jadi murid mereka gitu. Kayak Itu gitu yang sih perlu ininya. digarisbawahi. Ayo ibu-ibu yang belum punya tim seller loyal lah sama saya, itu malah akhirnya nggak sanggup, karena nggak sanggup maksudnya, ya gini nih, nggak sanggup harus satu-satu membersamain gitu kan, akhirnya cuman di Telegram kasih katalog, kasih konten, eh, udah jadi komunikasinya satu arah. Itu sampai sekarang PR banget, itu PR banget. Jadinya memang nggak loyal ya, jadi ketika ada supplier lain yang menjual produk sejenis sama saya gitu kan, ya udah bablas, sudah ambil ke yang lainnya gitu ya. Ya ini salah satunya yang harus ini dimulai lagi dari Pilih ya. awal ini. Pilih dari teman-teman reseller itu yang bisa menjadi captain. Jadi pada saat kita latih mereka, kita pilih aja beberapa orang yang memang terlihat bagus, tapi sanggup untuk memimpin temannya. Mungkin dua atau tiga orang tuh jadi satu pemimpin gitu ya. Captain. Saya kalau menyebut di teman-teman saya itu captain. Jadi kalau misalnya apa ada kesulitan apa, mereka handle si captain-captain ini. Terutama kalau saya lagi mungkin kemarin itu ya, saya harus pulang ke Malang mendadak. Saya cuma kasih tahu sama captain-captain. Saya ada perjalanan sekian tanggal sekian, jam sekian. Dan kalau ada apa-apa, tolong telepon saya. Udah, grup saya lepas ke mereka, mereka yang handle. Pada saat temennya ada kesulitan, dia yang handle. Dia Kesulitan handle. dia yang handle. Seperti itu. Jadi apa? Teman-teman ini solid karena kita juga didukung oleh tim yang lebih lebih Timnya apa ya, ini. lebih aktif gitu ya, lebih aktif dan lebih mantep ininya untuk menularkan kemantepan mereka juga gitu loh. Jadi saling nulari. Kayaknya perlu seperti itu ya. Jadi kalau kita sebenarnya nggak mampu untuk menghandle semua, jadikan tim, Harus punya ada captain, ini. punya captain, kapten, kapten. Kok angel Kapten. ngomongnya, punya kapten ya, Tapi punya. gimana caranya nawarin ya, nawarin ini orang-orang yang terpilih ini loh bule, yang agak susah gitu kan ngomongnya, gimana Ya gitu. ngomongnya ngomong duluan agak susah sih. Jadinya Oh bisa gitu ya, beneran. aduh salah. Kalau Oke. sudah bilang agak susah, kan susah ini. Bagaimana caranya? Itu pasti Salah lagi. ada Oke, oke, cara. oke, oke. Ada cara. Aja komunikasi. Oh namanya reseller kok ya berarti harus banyak komunikasi dong. Mungkin dengan kayak saya jam 6 sampai jam 9 itu di grup nggak mau bahas bisnis. Bahasnya yang receh gitu. Pokoknya yang sampai jorok sampai segala macam kita ambil di situ. Setelah itu baru Oke. masukin Iya, bisnisnya. iya bisnisnya Oke. baru dari pagi sampai sore. Dari jam 6 sampai jam 8 itu, jam 9 itu sampai malam itu kita ngobrol, kita ini sedikit-sedikit bisnis oke lah, tapi dengan kalimatnya udah nggak formal lagi, udah kalimat minggir saya bilang gitu di grup itu. Kita ini kalau sudah ada klubnya minggir, jadi
setiap kali kita ngomong itu sesuatu yang jadi terharu, itu jadi Heeh, mentah dan jadi ambiar gitu. Dan itu bukan suatu heeh, aib atau suatu yang apa ya buat tim. Itu penyegaran itu, seger mereka menerima sesuatu yang terharu tadi itu meskipun dengan heeh, heeh, cekakaan atau gimana itu mandes di hati gitu. Ini kayaknya ada tim saya yang di situ mungkin merasakan keminggiran kami kalau malam heeh, heeh, seperti heeh. itulah. Jadi ini oke oke itu salah satu kunci ya. Jadi kalau mau punya tim yang loyal ya memang harus diikat hatinya gitu. Hah, ini beneran nih teman-teman nggak ada yang ngajuin pertanyaan atau terpesona ini sama obrolannya kita gitu ya. Ada Udah tuh Mbak di Aprilita ya, mana? Mbak April. Mana Mbak Di Ita? aku udah muncul. Oh ya Mbak Ita, Mbak Ita, Mbak Ita. Untuk reseller yang baru gabung, bentar. Loh, warung gamis, ih Miss Ayu mah suka jujur deh wakakak. Untuk Mbak Aprilita, Ini Mbak Aprilita untuk reseller yang baru bergabung, apa yang ditanyakan ya Miss? Oh, untuk reseller yang baru gabung, apa yang ditanyakan? wah, ini sebetulnya warung gamis itu pernah itu salah satu tim saya juga Sebentar, sebentar. yang Suara saya nggak jelas kah? Kok ini ada yang matan suaranya kurang jelas apa headsetnya trouble? Suara saya kurang jelas kah, Bule? enggak tuh baik-baik aja. Wah, kayaknya headsetmu deh, Bu Mit. Yuk, yuk dijawab dulu nih pertanyaannya Mbak Ita. Yang pertama ya, Untuk reseller Batam yang baru baru bergabung, apa yang ditanyakan ya, Miss? Jadi kalau yang baru gabung itu wawancaranya apa aja sih gitu ya? itu Ditanyain apa kalau aja saya resellernya gitu. kalau saya itu harus saya tanyain dulu sebelum gabung sama grup. Itu harus saya tanyain dulu, kamu kenapa gabung sama saya? Yang penting itu. Kenapa kenapanya itu kenapa kok gabung sama saya itu pasti punya alasan-alasan. Dan yang keduanya dia pernah memasarkan apa? Memasarkan apa? Misalnya ya kalau fashion, dia pernah aku memasarkan baju-baju yang murah-murah yang ini segala macam. Ya, kalau dia pernah memasarkan baju yang murah-murah, pengalamannya di situ, saya cuma kasih tahu bahwa produk yang saya jual ini menengah ke atas. Sanggup nggak dengan target market? Sanggup nggak kamu mencari market yang baru? Karena jelas kalau marketmu yang menengah ke bawah, itu nggak akan terjadi dispute terus, siapa ya? Dismiss terus dengan produk yang di tempat saya. Nah, kalau dia katakanlah oke sanggup atau sesuatu yang nggak ada masalah gitu ya, nggak masalah tentang sama lah sama gitu marketnya, saya nggak akan masukkan dulu ke tim saya, enggak. Saya kasih waktu, kamu jual dulu, misal ya, ini 5 pieces, jual dulu dalam waktu 1 bulan. Saya pengen tahu, kalau kamu butuh bimbingan saya, ayo kita ini. Iya, Miss. Oke. Nah, jadi saya kasihkan katalog segala macam. Coba kamu tawarkan ini. Value-nya ini. Kalau 1 hari kamu harus upload 2 dan kamu harus lapor sama saya. Nah, itu dia. Gitu ya. Caranya seperti itu. Jadi nggak ke nggak saya masukkan ke tim dulu karena ini kan orang baru. Orang baru itu harus adaptasi. Jadi saya punya grup adaptasi dulu. Setelah mereka adaptasi, katakanlah mereka berhasil closing 3 piece atau 5 piece, langsung saya masukkan ke grup biasa, ke grup minggir, ke grup minggir. Oh, jadi Nah, grupnya seperti itu. beda-beda. Oh, ini suaranya Mbak Tanti kecil. Mbak Beauty Shop hijab. Coba kalau sekarang kecil nggak? Tak uprek-uprek dulu ini headsetku. Gimana, Bagus. gimana suaraku? Udah tenang, jelas ya? Ah, ah. Dari tadi jelas. Oh, kok ini katanya suaranya kecil. Jadi nggak langsung dimasukin di grup yang besar ya, Bule ya. Jadi ada grup yang berbeda gitu ya, sebelum dimasukin di Iya. grup yang besar gitu ya. Oh, Ah, ah. jadi dipisah Warung grupnya. Nah, warung gamis itu yang Mbak Fatma, itu mengalami banget itu ya. Dia harus menjual 5 piece baru saya masukkan ke grup. Jadi me, iya, iya. dia curhat dia segala macam itu memang harus saya temani orang-orang yang seperti ini supaya apa? Saya juga tahu karakternya dia. Sebelum saya masukkan ke grup, saya harus tahu dia itu seperti apa supaya supaya apa ya? Komunikasi ini pas gitu loh. Kadangkala kalau orang-orang yang nggak pas ininya ya, nggak pas
ini satunya orangnya halus, sedangkan saya orangnya seperti ini. Nah, ini kalau nggak diselaraskan kan juga nggak bagus. Jadi adaptasi Hmm. dulu di luar, ditanya-tanya segala macam, puas-puasin dari situ sebelum dicemplungin di grup yang asli, Grup yang asli yang grup utama gitu ya. Bagaimana soal diskon reseller atau gimana segala macam. Kalau dia memenuhi syarat dengan targetnya reseller ya kasihlah diskon reseller. Tapi kalau enggak ya kasihlah sebagai diskon member dulu. Karena kita Hmm. belum tahu ini orang ini maksudnya jadi reseller kita itu apa. Ada yang pengen gabung jadi reseller itu cuma pengen diskon. Untuk pribadi tapi untuk diskon. Ada kayak begitu. Dan itu dengan cara adaptasi itu kita tahu ini orang jadi reseller. Oke jadi reseller apa enggak? Atau oke jadi member? Atau oke sebagai dropshipper? Kalau dropshipper oh sangat karpe ya, kita nggak usah membina. Tapi kalau reseller kan kita harus membina. Jadi Gitu, meskipun begitu. meskipun orderannya banyak nih ya, tapi belum belum mumpuni, maksudnya belum teruji nih, jadi belum dimasukin di grup inti, masih di grup yang ini dulu gitu ya. Jadi di grup yang di Gini, sini nih nggak pengaruh siapa yang dapat diskon berapa atau berapa di grup ini, bukan iya, berdasarkan itu ya. iya, Oke. benar. Gini, saya biasanya kasih waktu 1 bulan untuk adaptasi. Kalau dia sudah misalnya closingannya banyak, udah gini, kamu siap nggak? Saya uji dulu mentalnya. Oh siap nggak? Kondisinya seperti ini, di grup ini seperti ini nih, aturannya seperti ini nih. Siap nggak? Kamu siap nggak kayak gini? Iya, Miss, aku siap ini. Oh, ini saya masukkan grup untuk satu ini sampai tanggal sekian. Kamu adaptasi di dalam grup ini. Kalau nggak sanggup, bilang saya. Gitu. Jadi rata-rata semua yang sudah kecemplung di grup utama itu, alhamdulillah sih. Mereka nggak betah di situ. Betah di situ karena ya sesuai dengan apa yang saya katakan di grup adaptasi. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya nggak perlu tim tim seller yang banyak kalau mereka nggak loyal sama kita ya. Yang penting loh, panjang pertanyaan psikotesnya. Kadang-kadang mereka curhat itu saya ngetes loh. Berarti kita harus paham dulu, memahami dulu orangnya bagaimana, mereka cara berjualan Ya. seperti apa gitu ya. Jadi nggak yang Iya. asal, kalau nggak asal yang ngambil barang banyak ya udah dimasukin di grup utama gitu, nggak yang kayak Kalau saya gitu. enggak. Kalau saya Oh, enggak. oke. Ini Eh, karena ini bener juga sih ya di seleksi kayak gitu biar nggak yang asal keluar masuk gitu. Kadang itu kan ada orang yang habis belanja banyak dimasukin di grup tiba-tiba keluar gitu. Kan kayak iya gitu ya. banyak. Nah, itu loh. Antisipasi kayak gitu bener-bener juga sih. Jadi dipisahin grupnya yang ini ya. Kalau udah Iya. kelihatan, udah lama gitu kan ya, udah lama jualan produknya kita baru masuk nih kayak gitu ya. Eh, Mbak, dong. ngakak aja Mbak Fatma. Gimana Ibu di tes psikotes lulus enggak Ibu? Aduh. Oke, oh lebih ke uji nyali. Mbak Ita gimana Mbak Ita? Udah oke pertanyaannya? Terima kasih Miss Ayu pencerahannya. Udah ya Mbak Ita. Iya, Jadi itu ya tadi ya ininya, kuncinya sama-sama. untuk Pencerahan reseller. saya memang jadi skincare. Pencerahan. Pencerahan. Jualan skin nanti. Jadi cerah gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Oke, sebentar. Misalnya masuk aja jujur. Oke, udah. Masih Mbak Ita aja ini yang tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, udah kurang sedikit lagi. Satu satu pertanyaan lagi ya, boleh ya? 5 juga nggak boleh, Pak. Wah, udah jam 9 Emang. ternyata. Gini nih, kalau udah free gini nih ya, 5 nggak apa-apa gini. Kalau kalau lagi padat, udah ya, gitu kan. Tak lanjut, tak lanjut voice note ya, tak lanjut voice note ya, gitu kan biasanya yang punya. Ini karena lagi free kayaknya ini ibu ini. Jadinya ini sebentar, saya tak bacakan list pertanyaan yang tadi masuk di WA. Tadi mana ya? Hah? Ya, cus ambil. Bentar, boleh ini agak ada sponsor ini.
Nah, ini ada pertanyaan segini ya, pernah nggak sih merasa kalau timnya ditinggal jalan-jalan, omsetnya pun jadi menurun? Ini udah dijawab tadi ya. Jadi waktu Nah, ya. dulu posisinya keluar, udah direkrut nih tim-timnya, Heeh. kapten-kaptennya tadi yang untuk handle gitu, jadi aman terkendali gitu. Nggak ada pengaruh mau jalan-jalan, mau umroh gitu ya, udah ada yang handle gitu. Service after sale. Nah, ini service after sale. Ini lebih ke end user berarti ya, atau untuk tim seller ngajarinnya gimana ya? Service after sale yang Nah, mengena di hati customer itu seperti apa gitu? kalau after sales itu sih ya apa? Jadi sesudah transaksi itu nggak ditinggal klemprak lah istilahnya kayak gitu. Hmm. Dan Hmm. jadi kita konsumen itu ibaratkan itu nanti sebagai teman gitu loh. Kan karena itu tadi loh, bisnis itu juga trust, percaya. Jadi kalau konsumen itu percaya sama kita ya pelihara kepercayaannya itu. Dengan cara apa? Ya itu tadi, kalau sudah transaksi ya jangan dibiarin gitu loh. Ajak ngobrol kayak ajak gimana sih? Ada apa? Cari tanya kabar. Ah, Miss, nanti kalau ditanya kabar nanti aku disangkain aku jualan. Udah. Lah ya kamu kan memang jualan. Jadi kalau orang tanya kabar ya that's okay gitu loh. Ya jangan jangan nanya apa ngasih produk. Suatu kali cuman ada teman yang konsumen itu sedang mengupload gambar makanan gitu. Kita komen aja. Kita komen, aduh enak banget ini. Saya kok sayang ya makan. Cuma Hmm. sekedar komen seperti itu. Dan itu sudah merupakan penghargaan bagi konsumen kita. Oh iya, ternyata seller saya itu tidak meninggalkan saya. Nah, suatu kali itu saya punya seller itu apa konsumen itu beberapa itu malah jadi teman dan kita ngobrol ngobrol itu bisa ngalor gitu loh kalau karuan. Dan itulah apa ya saya sedang menanamkan kepercayaan pada dia kayak gitu. Karena saya yakin bahwa smile customer itu merupakan the best marketer in the world. Nah, itu Gitu. senyumnya customer itu ya. Surganya para seller ya. Iya. Surga para seller. Masya Allah, sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Boleh ini listku itu ada. Coba lihat. Apa Ah, tuh? pertanyaan saya itu ada 10, banyak banget. Tapi udah jam 9 lebih ya. Udah dijawel-jawel sama timekeepernya, Bu. Udah waktunya, Bu. Habis, Bu. Gini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan, ini kayaknya yang tanya hanya sedikit, yang lainnya terpesona. Jadi ada yang manggut, ada yang manggut-manggut, ada yang oh no gitu ya. Setidaknya bahasan hari ini ada tipsnya untuk mempertahankan atau membuat seller loyal sama kita ya. Jadi ikat hatinya gitu kan ya boleh ya. Ya. Kemudian eh, ada tips yang kalau kamu memulai sesuatu usaha, pelajarin ilmunya dulu, jangan pakai feeling gitu kan ya. Ya. Kemudian catatan keuangan itu perlu, nggak hanya untuk mengetahui apakah apakah bisnismu untung atau rugi, tapi juga untuk mengetahui berapa yang menjadi haknya orang lain gitu kan ya. Berhubungan sama ibadahnya sama Allah ya, sama yang di atas gitu. Karena ada hak orang lain di dalam transaksi penjualannya kita gitu ya. Jadi kenapa harus ada pencatatan? Sekarang banyak juga kan mulai ya aplikasi-aplikasi pencatatan kalau teman-teman masih nggak sanggup beli web gitu mas, banyak banyak banget Boleh aplikasi banget. keuangan gratis gitu sekarang banyak Iya, banget banyak. Iya. dan gampang Ya jangan juga. gratisan lah. Jangan gratisan lah. Situ pebisnis itu jangan pakai gratisan. Yang Sebenarnya pertama-tama pemula pakai pakai cuma gratis sih oke. Nah, setelah itu pakailah Mbak. yang ya berbayar dikit lah. Yang agak Hmm. oke oke. Jadi bisa kita itu bisa termotivasi gitu loh untuk oh iya aku harus bayar ini bulanan. Berarti Nah, angka penjualanku harus aku naikkan. Nah, itu semangatnya. Lagi nah, kowe gratisan terus. Kapan ya, maju nih? kan, tuh dengerin Wah, gratisan. Jangan pandemi itu juga menghitamkan tuh tuh. Benar banget, tapi
benar banget sih gitu ya. Kita rekrut tim misalnya, maju mundur rekrut tim. Aduh nggak cukup duitnya, jangan gitu. Coba aja dulu kan. Nanti kita akhirnya jadi usaha. Gimana caranya bisa gaji tim gitu kan? Itu salah satu yang saya lakukan juga waktu itu gitu. Ya pokoknya jangan jangan ragu-ragu untuk melakukan hal yang positif gitu ya Bu ya, intinya ya. Iya. Ikhtiar Heeh. semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, masalah uh, pencapaiannya seperti apa, jadi channel sessionnya sama Allah ya nanti. Ya. Selain ikhtiar ada doa juga, itu dari sisi yang penyeimbang ini tadi, penyeimbang ini ya duniawinya gitu ya istilahnya. Boleh, terima Hmm. kasih Bu banyak udah mau Sama-sama. isi dan berbagi materi tentang bisnis. Sebenarnya ngopi bahasnya sebenarnya semua semua yang berhubungan sama bisnis gitu kan. Tapi kalau mau curhat-curhat sebenarnya boleh. Tapi silakan inbox aja ke Miss Ayu, cari aja di Facebooknya, eksis kok ibunya ini. Di akun ini juga bisa kok. Di akun ini kadang ini kan saya pegang juga, sama ada Ya, supervisor yang pegang juga. Oke, mau oke. DM saya bisa. Oke, boleh DM nanti Miss Ayu pegang akun ini, akun Raikatun apa tadi boleh akunnya? Homres Rayon, Homres Home, Rayon. Home Dress Rayon. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, karena udah jam 9 lebih, ayo nggak bakalan ada waktu yang cukup gitu kan, 2 jam 3 jam jabanin aja sebenarnya, tapi karena udah waktunya jatahnya cuma 1 jam, jadi sampai ketemu di obrolan bisnis mungkin di live Instagram yang lain gitu ya. Terima kasih banyak Bulet udah mau berbagi di Sedekah Oksigen yang materinya bulan Desember ini tentang bisnis. Nantikan lagi live streaming dari Sedekah Oksigen di bulan Januari dengan tema yang berbeda ya teman-teman. Tetap tongkrongin hari Rabu sedekah ilmu, sedekah oksigen setiap hari Rabu jam 8 malam dengan host yang berbeda-beda. Saya Tantri, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, sama Miss Ayu juga kalau ada bahasan-bahasan yang mungkin agak tidak berkenan. Saya mention beberapa ibu-ibu tadi mungkin agak kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Miss Ayu, terima kasih banyak, saya mewakili teman-teman dari Sama-sama. Sedekah. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah ya. Ada hilaf dari semua kata-kata saya. Semoga Ya, bermanfaat obrolan kita kali ini. amin, 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 amin. Terima kasih banyak, boleh sehat-sehat. Salam buat Mas Tibi ya. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.